Berkebun lagi setelah vakum sekian lama. Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Seperti biasa, kali ini saya mau ajak kalian semua untuk ngikutin kegiatan saya lagi. Ini itu suami saya ya, dia lagi ngaduk tanah. Itu di tanah ada yang putih-putih, itu adalah obat. Saya nggak tahu ya nama obatnya apa, yang jelas itu kegunaannya untuk mengurangi zat asam yang ada di dalam tanah. Di sini saya lagi ngomong ya dengan suami, tapi saya nggak ingat apa yang saya bahas. Yang jelas yang kami bahas itu tentang tanah ini. Oh ya, sebetulnya tanah ini udah saya aduk dengan sekam padi beberapa hari yang lalu. Mungkin teman-teman di sini sudah ada ya yang menonton videonya. Tapi karena saya belum punya polybag, makanya tanahnya saya biarkan dulu. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah punya polybag. Jadi hari ini saya rencananya ingin menanam bibit cabai. Selain polybag, saya juga menggunakan galon bekas, ember bekas, pokoknya semua wadah-wadah yang udah nggak bisa digunakan tapi masih bisa digunakan untuk tanaman, saya gunakan. Karena sayang aja ya kalau tidak dimanfaatkan, jadi selagi bisa kita manfaatkan untuk tanaman, apa salahnya? Dan tanah bekas tanaman yang lama saya juga gabungkan dengan tanah yang baru. Soalnya kalau tanah yang lama itu kita langsung tanam, nanti hasilnya akan kurang bagus. Oh ya, di sini saya mengisi tanah ke polybagnya itu sendirian karena suami saya suruh untuk menyediakan tempat. Karena kalau saya taruh di samping rumah ini kayaknya udah nggak mungkin ya, karena di sini itu sudah banyak tanaman. Jadi saya itu menaruh tempat bibitnya di belakang rumah. Jadi sambil saya mengisi tanah ke dalam polybag, sambil suami saya membereskan untuk tempat cabai yang nanti sudah dipindah ke polybag. Itu suami saya lagi bakar sampah di belakang rumah. Rencananya cabai yang nanti kami sudah pindahkan ke dalam polybag akan saya taruh di bagian sini. Kenapa saya taruhnya di sini? Karena menurut saya di sini itu saya bisa melihat setiap waktu dari jendela dapur, dan saat penyiraman pun lebih mudah, lebih dekat dari kamar mandi. Biasanya kan kebun saya ada di balik tembok itu ya, tapi karena ini cabainya masih kecil, jadi rencananya saya taruh di sini sementara waktu. Makanya kami itu bagi tugas, suami mempersiapkan tempatnya, sedangkan saya mengisi polybagnya. Saya memang suka tanam menanam itu sejak dulu ya. Dulu waktu gadis saya itu sering menanam berbagai jenis bunga. Tapi setelah menikah yang saya tanam itu beda lagi. Setelah menikah saya malah sering menanam cabai, terong, tomat, sayur kangkung, dan beberapa jenis sayuran lainnya yang sudah pernah saya coba untuk tanam. Tapi di sini itu untuk menanam beberapa jenis sayuran lainnya itu agak susah tumbuh ya, karena saya sudah pernah mencoba namun selalu gagal. Oh ya, itu suami saya udah datang lagi ya membantu saya untuk mengisi polybag, soalnya dia udah selesai membersihkan tempatnya. Oh ya, kali ini saya itu membeli bibit cabai. Ini pertama kalinya saya berkebun membeli bibit cabai. Biasanya saya kalau berkebun itu membibitkan cabai sendiri. Sebetulnya saya sudah mencoba beberapa kali menanam bibit cabai. Saya nggak tahu kenapa tidak mau tumbuh. Kalau nggak salah saya sudah mencoba sekitar 4 kali, namun gagal dan gagal. Singkat cerita, mengisi polybagnya udah selesai. Sekarang saya dan suami tinggal menata polybag yang sudah diisi di belakang rumah ini. Tapi ini anakan cabenya belum saya pindah ke polybag ya, soalnya mengisi polybag ini di pagi hari, sedangkan nanti memindahkan anak cabenya itu harus di sore hari. Ini pertama kalinya saya menanam banyak bibit cabai. Biasanya saya menanam cabai itu hanya sekitar 10 batang, dan sisanya itu ada terong, ada tomat, kacang panjang, kangkung. Tapi kali ini nggak tahu kenapa hampir semuanya itu anak cabai. Terongnya hanya sekitar 3 batang. Sebetulnya ada tomat ya yang sudah saya bibitkan tapi belum bisa dipindah ke polybag. Makanya kali ini semuanya itu cabai, hanya terong 3 batang. Oh ya, mungkin kalian ada yang bertanya, itu apa kakak yang disemprotkan ke tanah? Itu yang saya semprotkan adalah lanet. Kenapa saya semprot ke tanah?
Karena tadi waktu saya memindahkan tanah ke dalam polybag banyak anak semut atau banyak hama-hama apalah gitu ya. Karena saya takut nanti anak cabenya itu mati atau dikerubungi semut atau lalat, makanya tanahnya itu saya semprot terlebih dahulu. Tapi nanti setelah saya tanam, anakan cabenya juga akan saya semprot lagi. Singkat cerita, ini itu udah di sore hari, sekitar pukul 5 sore. Jadi sekarang waktunya kita pindahkan anak cabenya ke dalam polybag. Oh ya, tadi kan saya udah bilang ya, kalau kali ini saya membeli bibit cabe, tidak menanam sendiri. Dan satu harga anak cabe ini Rp1.000. Jadi tadi saya beli 25 batang, jadi 25.000. Tapi ada juga yang harga 35.000. Jadi tadi saya juga beli sebanyak 20.000. Dan saya juga beli 3 batang bibit terong. 3 batang itu hanya Rp5.000. Makanya kali ini saya berkebunnya itu agak lama berhenti ya, karena saya itu udah membibitkan anak cabai, hanya saja tidak ada yang mau hidup. Kemarin hidup sih, tapi nggak tahu kenapa. Pokoknya setiap kali saya bibitkan udah tumbuh nanti hilang, udah tumbuh nanti hilang. Mungkin dia dimakan keong atau hama apalah, saya nggak tahu ya. Yang jelas 4 kali saya tanam, 4 kali tumbuh, tapi 4 kali juga hilang. Karena saya udah terlalu lama vakum nggak berkebun, saya itu agak sedikit bosan ya di saat saya itu nggak ada kerjaan di rumah. Makanya saya memutuskan untuk membeli anak cabai, walaupun menurut saya ya cukup lumayan mahal ya, cukup besar modalnya. Beli polybag, beli cabai, yang biasanya saya hanya beli polybag aja. Kalau untuk tanah kami cari di sekitaran sini. Tapi karena kemarin kan ada acara ya, itu acara bakar-bakar yang saya buat kontennya. Jadi kan yang belanja itu saya, yang masak itu saya, tapi saya berdua ya dengan tetangga. Jadi alhamdulillah kami itu dikasih uang upah capek ya. Tapi kami itu tidak dibayar, hanya saja dikasih ya, ibaratnya gitulah ya, uang upah capek. Jadi uangnya itu saya gunakan untuk membeli polybag dan membeli anakan cabai. Sebetulnya kata suami, uang itu gunakan saja untuk kebutuhan pribadi saya, seperti beli baju, beli sendal, dan lain-lain. Tapi setelah saya pikir-pikir, daripada uang itu habis nggak jelas hanya untuk beli-beli barang-barang yang seperti itu, mendingan uangnya saya gunakan untuk beli polybag, anak cabe, dan sisanya saya belikan pakaian untuk anak-anak saya. Ya namanya juga emak-emak ya kan, beda kalau kita masih gadis, pasti kita hanya memikirkan untuk pribadi kita. Tapi kalau kita udah emak-emak, yang hal pertama yang kita pikirkan pasti untuk anak terlebih dahulu. Ya walaupun hanya baju murah-murah, yang penting anak kita itu bajunya bisa diganti-ganti. Kalau untuk kita orang tua nggak perlu lah ya ganti-ganti baju. Selagi baju itu ada ya nggak masalah, pakai itu aja. Kalau buat saya sih yang paling penting itu untuk anak. Oh ya, itu anak saya datang ya, dia lagi cerita-cerita soal tadi dia habis bermain. Tapi saya nggak ingat ya dia itu membahas apa. Di sini saya sibuk lagi nanam cabai, dia malah sibuk cerita. Tapi saya dengarkan aja ya, terus saya iya-iyakan aja apa yang dia bilang. Oh ya, di sini kalau beli polybag itu per kilo ya, tidak per biji. 1 kilonya seharga 25.000 yang ukuran 5 kilo. Soalnya polybag itu kan ada ukurannya ya, ada yang ukuran 5 kilo, 3 kilo, 10 kilo, bahkan ada yang paling kecil. Tapi kalau untuk yang kecil-kecil saya nggak tahu ya harganya berapa. Tapi ini saya belinya yang ukuran 5 kilo dan harganya itu 25.000. Oh ya, kalau di tempat kalian beli polybag itu per kilo atau per biji? Kalau per biji, 1 bijinya berapa? Kalau per kilo, sekilonya berapa? Apakah sama dengan di sini? Singkat cerita, tanam cabenya udah selesai, saya juga udah selesai siram, dan sekarang saya lanjut semprot-semprot lagi anakan cabenya supaya aman ya. Soalnya kalau nggak disemprot, besok paginya hanya tinggal batangnya aja, daunnya pasti habis karena keong atau karena hama apa aja. Kalau nanti pucuknya ini hilang dimakan hama, aduh saya nggak tahu lagi ya mau ngomong apa. Soalnya kali ini kan bibit cabenya itu saya beli ya, nggak saya tanam sendiri. Jadi kalau habis seperti kemarin-kemarin, saya hanya bisa meratapi nasib aja ya. Soalnya saya nggak bakalan bisa beli bibit lagi.
Karena nanam cabenya udah selesai, udah disiram, udah disemprot, sekarang saatnya akan saya tutup dengan jaring. Karena kalau nggak ditutup pakai jaring, takutnya nanti habis dicakar sama ayam. Seperti yang kalian tahu, di belakang rumah saya itu ada banyak ayam ya. Tapi itu bukan ayam orang lain ya, melainkan ayam saya sendiri. Jaring ini itu adalah jaring bekas kandang ayam. Dulu itu sebelum saya punya kebun di belakang rumah, kami itu punya kandang ayam ya di belakang rumah. Tapi saya nggak ingat ya dulu kandang ayamnya saya jadikan konten atau tidak. Yang jelas kandang ayamnya itu lumayan luas. Mungkin kalian yang pernah melihat kebun saya dulu udah tahu ya. Jadi seluas kebun itu semuanya kandang ayam. Dia itu dindingnya dari seng semuanya, dan di bagian dalamnya itu dibuat kandang ayam. Tapi karena udah nggak ada ayamnya, kandangnya itu dihancurkan. Terus jaringnya ini saya simpan. Dan alhamdulillah jaringnya ini masih awet, makanya saya gunakan untuk bibit cabai saya. Suami saya ada rencana sih ingin membuat kandang ayam lagi di belakang rumah. Dia pengen ternak ayam lagi. Tapi untuk sekarang saya belum kasih izin karena belum ada modal. Soalnya membuat kandang ayam ini juga harus memiliki modal. Kalau dulu kandang ayamnya itu dimodali oleh teman dia. Ayamnya juga punya teman dia. Kami hanya merawat tapi bagi hasil. Karena video ini akan berakhir, cerita ayamnya lain kali aja ya disambung. Bye bye teman-teman semua. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk like, komen